Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lil Manijas dengan NIM C0E021013 dari Prodi Keuangan Daerah FEB ke Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil dari diskusi saya, yaitu mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Baik, untuk materi pertama yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah angsuran pembayaran yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang untuk tahun yang bersangkutan. Dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya, maka dapat diatur pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang bersifat final atas jenis-jenis penghasilan tertentu seperti yang dimaksud dalam pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Pajak penghasilan yang bersifat final tersebut tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang. Baik, materi kedua, mekanisme pembayaran pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sesuai PPh pasal 25, pemotongan PPh atas penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 yang bersifat tidak final. Perlu dipahami bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda tidak boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang di akhir tahun. Mekanismenya yang pertama, cara pelunasan PPh pasal 25. Yang pertama, pelunasan PPh dalam tahun berjalan dan pelunasan pada akhir tahun. Berikutnya, perhitungan PPh 25 untuk wajib pajak baru. Wajib pajak baru adalah badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha dalam tahun pajak berjalan. Adapun rumus PPh badan untuk pasal 25 yang digunakan sebagai berikut, yaitu PPh pasal 25 sama dengan tarif PPh dikali penghasilan neto disetahunkan dibagi 12 atau setengah bulan. Berikutnya, penghitungan pajak dalam hal-hal tertentu. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, besarnya pembayaran angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. WP BUMN atau BUMD dan wajib pajak masuk bursa. Besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun kecuali wajib pajak bank dan SGU dengan hak opsi adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut rencana kerja dan anggaran pendapatan atau RKAP tahun pajak bersangkutan yang telah disahkan rapat umum pemegang saham dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pasal PPh 22 dan 23 serta PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi 12. Materi yang ketiga, macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama ada PPh pasal 21, yaitu adalah pemotongan pajak untuk penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh
wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 22 sebagaimana telah diuraikan dalam artikel sebelumnya mengenai PPh pasal 22, badan-badan tertentu dapat memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha. Pasal 23 adalah PPh dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha atau BUT berupa penghasilan dividen, sewa, hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Selain yang telah dipotong PPh 21 ayat 1 huruf E, atas penghasilan tersebut akan dikenakan tarif pajak sebesar 15% dari jumlah bruto. PPh pasal 24, pada dasarnya wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas penghasilan yang diterimanya, termasuk juga penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. PPh pasal 25 adalah pembayaran PPh secara angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar oleh wajib pajak badan setiap bulan dikurangi dengan kredit pajak. PPh pasal 26 ayat 5 secara umum mengatur mengenai pemotongan pajak yang boleh dikreditkan atau atas subjek pajak luar negeri, badan yang menjadi subjek pajak dalam negeri atau BUT yang tidak bersifat final. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.